Singapun. Iya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak terhingga kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin tepatnya tanggal 8 Februari tahun 2023 telah terlaksana pertemuan antara tokoh-tokoh penyimbang-penyimbang adat, raja-raja suku adat Lampung, dan alhamdulillah telah membuahkan hasil dan kesepakatan pula. Di antaranya menyingkapi permasalahan yang terjadi di masyarakat Bubian Tuha atas sengketa lahan antara generasi dengan PT Gunung Haji, yang mana berdampak pada adat istiadat, yaitu perusakan satu buah rumah adat, berikut penyitaan atas pusaka-pusaka adat dan alat-alat adat yang dilakukan oleh oknum-oknum. Tapi sebelumnya sedikit kami gambarkan pula di sini bahwasanya masyarakat adat Lampung mempunyai sedikit perbedaan dari suku-suku yang lain, yaitu mengenai rumah adat, pusaka-pusaka adat, alat-alat adat, dan yang lainnya yang berkenaan dengan adat, yang mana menyangkut masalah rumah adat. Kalau di suku lain itu seumpama membuat rumah, cukuplah beli tanah atau pekarangan, material, bangun rumah, lalu tempati, selesai. Akan tetapi di suku adat Lampung ini sedikit punya perbedaan daripada suku-suku yang lain tersebut, yaitu bila mana mendirikan atau mau menempati rumah adat, dimisalkan seumpama mulai dari buat, beli tanah atau bangunan, beli material, bangun rumah, akan tetapi belum sempurna ditempati bila tidak didaftarkan dulu dari adat, atau kasar berbicara adalah dibeli dari adat terlebih dahulu. Karena istilah kami masyarakat adat Lampung, mali dikitai inal atau dan lain sebagainya. Untuk memahami hal tersebut, mari kita buka pasal-pasal Kuntara Lampung yang mengatur akan hal tersebut. Namun sebelumnya, mengingat kitab Buk Lampung sudah ada mungkin dari abad sebelum Masehi, dan tentu kitab-kitab tersebut terbuat dari kulit kayu, ada juga dari daun lontar, bahkan ada pula terbuat dari kulit hewan. Tentu tidak mungkin lagi dibawa-bawa atau dibuka karena takut akan kelapukannya, akan ketuaannya dari abad ke abad tersebut. Maka masyarakat adat Lampung sepakat menjiplak atau menulis ulang agar bisa dipelajari oleh para generasi berikutnya.
mengacu peraturan pemerintah tahun 61 yang mengatur tentang adat istiadat. Lalu kita naik lagi di abad 17 sebelum Masehi atau tahun 1700 Masehi, tentang diakuinya kitab Kuntala Rajaniti sebagai pengatur adat istiadat suku Lampung. Dan alhamdulillah hingga sampai saat ini masih dipakai untuk pelaksanaan adat istiadat. Tentu abad ini bukan abad pembuatan, melainkan jauh sebelum itu sudah dibuat. Karena abad 17 itu adalah abad di mana diakuinya Kuntala Rajaniti sebagai pengatur adat istiadat suku Lampung. Lalu kita naik lagi tentang legenda Melasa Kepampang di abad awal Masehi yang dibuat untuk singgasana, untuk tahta, atau untuk pepadun yang kita kenal sekarang. Tentu ini juga bukan singgasana atau tahta atau pepadun pertama, karena jauh sebelum Masehi sudah ada yang namanya singgasana atau pepadun ini, yaitu tempat duduk para penguasa di kala itu. Kenapa demikian? Coba kita belajar memahami tentang 4 keratuan, yaitu Ratu di Puncak, Ratu Pemanggilan, Ratu Selalau, dan Ratu di Pukung. Yang beliau-beliau ini diceritakan turun-temurun adalah nenek moyang orang Lampung. Tentu zaman mereka ini, zaman belum mengenal tulisan, karena sampai sekarang belum ada bukti tertulis akan mereka ini. Akan tetapi cerita itu terus berlanjut turun-temurun dan diakui akan keabsahannya oleh masyarakat adat Lampung. Dari pangkat keratuan yang disematkan terhadap beliau-beliau ini, maka bisa kita simpulkan bahwa di zaman ini ada sistem kepemimpinan yang disebut dengan keratuan. Dari zaman nenek moyang ini, lalu kita bergeser ke abad 200 sebelum Masehi sampai dengan abad keempat. Banyak bukti-bukti sejarah tertulis mengatakan bahwa di zaman ini mengatakan telah berdiri kerajaan besar, yaitu kerajaan skala Toba. Artinya, dari kepemimpinan yang disebut ratu atau keratuan beralih dengan kepemimpinan yang disebut raja atau kerajaan. Lalu melalui zaman-zaman berikutnya, dari sistem kepala kepemerintahan yang disebut raja atau kerajaan beralih menjadi sistem kepemerintahan kesultanan atau kepaksian yang hingga kini masih terlestarikan. Dari memahami sejarah tersebut, masyarakat adat Lampung percaya dan meyakini bahwa nenek moyang terdahulu bersusah payah menciptakan aturan-aturan untuk mengatur anak cucu generasinya, dan alhamdulillah hingga kini masih dipakai. Dari banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh nenek moyang ini untuk anak cucunya, mari kita ingat kembali peraturan atau pasal-pasal yang mengatur tentang rumah adat dan yang berkenaan dengan kesultanan atau kepenyimbangan tersebut. Di antara banyaknya peraturan atau pasal-pasal yang mengatur tentang masalah ini, mari kita bacakan satu saja peraturan atau pasal tentang mendirikan rumah adat tersebut.
Ngeguai mahan adat ditetapkan, persyaratan saya harus dipenuhi. Ayat 1. Ngurau bebidang suku dalam tiuh sina dan ngulom semarga, tijamu mengan minum saya layak. Pas ayat 2. Biaya saya perlu tersiapkan. 1. Mesol kibau mampangan saya rega 40. 2. Nurun dau 3 kali 24. 3. Ngadok ko mahan sina bakat dau 12. Inilah poin 3 ini. Saya ulangi, ngadok ko mahan sina bakat dau 12. Memang rumah adat kami itu punya gelar, punya ngadok. Jadi ini yang membedakan dari suku-suku yang lain. Keempat, netap ko isi rangok ni mesal kibau sai 12 rial dan dau 24. Jadi pintunya pun punya adok, punya gelar. Jangankan pusaka, jangankan pakaian adat di dalamnya. Rumah kami punya gelar, punya adok. Pintu kami punya gelar, punya adok, dan lain sebagainya. Lalu kelima, nyecoko kepenyimbangan mesol kibau sai mampangan rega 40 dan turun dau 3 kali 24. Keenam, pemerasan dandan pakaian mesol kibau sai rega 12 rial dan nurun dau 24. Tambah penuntunan nih bakat dau 24. Kemudian yang ketujuh, penyarihan nih bakat dau 3 kali 24. Di sini kita ambil poin-poinnya saja. Dari pasal 50 kita beralih ke pasal 60 yang berkenaan dengan kesultanan atau kepenyimbangan, atau yang kita kenal dengan nyetih pepadun. Pasal 60 nyetih pepadun. Saya wajib terpenuhi persyaratan. Ayat pasal 1. Ngewau bidang suku dalam tiuh sina dan ngulom bebidang suku semaga tijamu mengan nginum saya layak. Pasal 2. Radu mungsa restu atau izin anyak penyimbang jangan pok haga nyetih berdasarkan musyawarah mufakat. Ayat 3. Adapun biaya-biaya seharus disiapkan. 1. Kukut pepadun pak regane terlampir. 2. Geral pepadun sina regane terlampir. 3. Sesarane regane terlampir. 4. Lampit ne rega terlampir. Selikap ne rega terlampir. Pelita ne pak rega terlampir. Pelita itu lampu atau penerangan ya. Payung ne pak rega terlampir. Tumbak atau linggis ne rega terlampir. Jadi tumbak atau linggis kami itu sudah kami daftarkan atau kami beli dari adat, kasarnya ngomong. Jadi bukan sembarangan ada di dalam rumah adat kami. Itu sudah dibeli semua, kasarnya ngomong, dari adat. Kemudian sesana berbunyi ini rega terlampir. Jadi sesana berbunyi ini maksudnya mungkin dari tabuh-tabuhan dan lain sebagainya, termasuk daripada
tembak-tembakan. Lalu ayat keempat, tambah pakaian wajib hajong ni pepadu, beda ni rega terlampir, sabuk ni rega terlampir, sorban ni rega terlampir. Sorban itu untuk yang di kepala ya. Selok keris ni rega terlampir. Jadi keris, badik, pusaka-pusaka yang lain itu sudah kami beli. Ini selok keris nih, jangankan untuk di pinggang, diselip di pinggang, di dalam, apalagi di dalam rumah, karena rumah sudah masuk dalam, tadi sudah kita bicarakan, kasarnya ngomong sudah dibeli dari adat, termasuk daripada pusaka-pusaka kami, baik itu keris atau badik dan lain sebagainya. Jadi semua itu sudah kami beli daripada adat istiadat. Dan ditambah ayat-ayat dan pasal-pasal yang lainnya yang mengatur tentang rumah adat dan pusaka-pusaka adat, tentunya di area lingkaran adat. Akibat dampak dari sengketa tersebut yang menyangkut adat istiadat, maka tokoh-tokoh adat, penyimbang-penyimbang adat, dan raja-raja adat Lampung, baik pepadun dan saibatin, bermusyawarah mencari jalan keluar sebijaksana mungkin agar adat dan negara bisa terus terjalin dan bersinergi dalam menjalankan kewibawaan bangsa yang kita cintai ini. Atas dasar pengorbanan itu semua, kami para generasi melipatkan tangan memohon maaf kepada tokoh-tokoh kami, penyimbang-penyimbang adat kami, raja-raja kami, akibat ulah tingkah kebodohan kami, sehingga harus membuat tokoh-tokoh kami, penyimbang-penyimbang adat kami, raja-raja adat kami, kepayahan, kepusingan, mungkin malu, dan merunduk kewibawaan. Sekali lagi, kami generasi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami para generasi agar berhati-hati dalam menyingkapi setiap permasalahan. Kemudian di kesempatan ini pula, kami generasi anak pribumi Lampung melipatkan tangan memohon kepada para alat negara agar setiap penangkapan mohon jangan dibesar-besarkan. Kasihani kami para generasi, KTP kami, identitas kami semakin tidak berlaku, semakin tidak berlaku, dan semakin tidak berlaku. Tentu ini bukan menyelesaikan masalah, melainkan akan menimbulkan masalah baru kelak di kemudian hari. Kemudian kepada pemerintah, kami generasi anak adat Lampung melipatkan tangan pula agar meninjau kembali tentang kebijakan pendidikan, tentang zona-zona pendidikan, agar kiranya di wilayah adat kami, atau kampung kami, atau pekon kami, atau desa kami pribumi, diberikan kesetaraan sekolah-sekolah akreditasi, sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah unggulan, agar generasi kami bisa pintar-pintar juga, sama seperti mereka yang diberikan sekolah-sekolah tersebut di luar sana. Karena kami sekarang ini
sedang kepayahan untuk menyekolahkan anak generasi kami, hingga kami menghalalkan bermacam cara dengan tujuan agar anak generasi kami menjadi anak pintar dan cerdas. Hingga kelak kemudian hari, para generasi ini tidak lagi melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti yang diucapkan di luar sana. Semoga permohonan ini dikabulkan. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan nasihat, petuah, sekaligus penyelesaian dari tokoh-tokoh adat, penyimbang-penyimbang adat, dan raja-raja adat Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, dan merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka wajib bagi kita untuk memanjatkan puja dan puji, sanjungan serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta Rabbul Alamin, yang pada kesempatan pada hari ini sepanjang pagi hingga siang Allah telah memberikan kepada kita semua di sini para semua tokoh-tokoh sesepuh beriman, para raja dan semua kita yang hadir di sesat di Wakapian di Padang Rapi ini, yang dihadiri oleh seluruh Putra Satu Hormat sejajan adat sejajar. Ini adalah sebuah anugerah Allah untuk Allah. Allah memberikan sebuah kenikmatan untuk kaum muslimin di antara naya, di antara lamun kenikmatan saya mata hingga saya dikenik Allah dalam hari kebiasaan dia bertemu silaturahmi tunggal, sekenalan, sepandaian, sebuah untuk meneruskan tali persaudaraan, tali silaturahmi, kebaikan-kebaikan, hubungan-hubungan keguyuban, dan lebih mengentalkan nilai-nilai persaudaraan, dan tentu ada bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan ketakwaan, keistiqomahan Allah, meningkatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keistiqomahan Allah menjaga persaudaraan keluarga besar untuk hamzunyin baik setanah Lampung maupun juga dengan baik balak negara kesatuan Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita yang kita cintai, Nabi akhir zaman, junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan istiqomahan kita dalam menjalankan seluruh apa yang disampaikan oleh junjungan kita yang merupakan perintah dari Allah kepada makhluknya akan membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan insya Allah mudah-mudahan dengan rahmat dari Allah Sujud dalam semua dijanjiin akan mendapat rahmat dari Allah, yaitu syafaat dan junjungan Allah Nabi Muhammad Rasulullah SAW di hari yang tidak ada lagi di bumi saat ini. Jika kau membawa amal ibadah
dan sampai juga. Mudah-mudahan sampai ke mana saya ngusung kau untuk mendapatkan surga dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mina boleh sunyi merupakan satu hal yang harus dilakukan untuk menyapa seperti rumput. Siapa aja lama baju sipuna baju malam. Nggak ada apa sebuah kegiatan. Kalau kegiatan aja silau saya, kegiatan aja silau saya datang kemari atau tidak. Gimana nunggai seperti rumput. Sedapur mungkin aku siapa? Nunjuk asal kawin, asal keluargaan saya dan kebalakan kesiwa juga. Walaupun mungkin mana hijau juga mawat sunjina mungkin dia di turis kok. Kurasa hijau walaupun mawat sunjina tidak semua para penyembah dituliskan di sini. Tapi dengan saya membaca ini, dengan saya nyebutkan seperti opo, wanita anggapan ini sunyi. Tapi para penyembah bisa sadar. Di dalam sebuah perhelatan, di dalam sebuah kegiatan, kehadiran undangan, kehadiran tamu, ambil lagi dalam suatu acara adat, kehadiran para penyumbang, doakannya jauh-jauh malam, mempunyai nilai yang sangat signifikan untuk kebalakan acara ini. Bagaimana kalau sebuah acara secara apa adanya sebuah acara adat, apakah kegiatan untuk mempererat serta membangun adat para penyumbang balap, penyumbang mahal. Maka nilai hijau menjadi tidak bohong. Hari hijau kuliah angka balap besar kegiatan. Mungkin kegiatan itu yang sederhana, menuju anak kakak bukan ini. Tidak menilai nama balap. Malah saya ada coba-coba balap ini. Biasa lalu suku yang pertama tentu saya nyapa pada yang saya cintai, saya banggakan dan selamat untuk kakakku Kanjeng Andi Ahmad Sempurnajaya, gelarnya Sultan Saidillah, Raja asli Sempurnajaya, Raja asli Sempurnajaya, sebagai tokoh yang makasudi, yang berkenajo, dan juga sebagai kakak. Saya terharu dan senang begitu saya melihat buat kakak bukannya dia Sempurnajaya. Justru saya merasa umat berjuang di tengah minim boy-boy